Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 264. Di Laut Utara, ombak hijau bergerak. Bocah iblis itu berteriak keras saat dia berlari di permukaan laut. Kepalanya yang berambut hitam legam berkibar di belakangnya seperti api hitam. Shihao berlari di atas gelombang laut dengan cepat. Sejak dia meninggalkan desa batu untuk mencari teknik berharga di Laut Utara, 2 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, ia menjadi master dari ranah transformasi roh. Meskipun dia masih muda, kekuatannya sekarang benar-benar hebat. Makhluk macam apa yang membuat gangguan seperti itu? Permukaan laut pecah, dan beberapa hiu perak besar muncul. Mereka memiliki sirip punggung putih perak besar yang menyeramkan dan menakutkan. Apa di dunia ini? Dia belum mati. Di antara mereka, seekor hiu perak sangat ketakutan sehingga mulai bergetar tak terkendali. Itu segera tenggelam ke dalam air, tidak berani menjulurkan kepalanya lagi. Begitu hiu perak lainnya melihat dengan cermat dan mengenali wajahnya, pikiran mereka langsung kacau. Mereka berbalik dan melarikan diri menuju kedalaman dasar laut. Monster pembunuh itu sebenarnya masih hidup. Ini terlalu menakutkan. Saat itu, pemuda ini melepaskan pembantaian besar-besaran di dalam sarang Kunpeng, menyapu semua yang ada di depannya. Dia telah membunuh terlalu banyak makhluk, dan bahkan menghancurkan beberapa tubuh roh para ahli tertinggi. Dia benar-benar tak tertandingi saat itu. Pertunjukan ini telah sangat mengguncang semua orang di dalam. Ada 2 jenius besar di Laut Utara, Mo Xiang dan Han Tian. Mereka dikenal sebagai talenta surgawi, dan di mata makhluk laut yang berusia sama, mereka seperti dewa. Dia bahkan pernah bertarung dengan mereka berdua sebelumnya, dan keduanya menderita kerugian. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terintimidasi setelah melihatnya? Bahkan keturunan makhluk yang menakutkan seperti dewa laut dan garis keturunan ikan api seperti dewa iblis tampaknya agak lebih rendah. Hasil seperti ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Ketika bocah iblis telah dikirim ke gua penyempurnaan iblis oleh serangan semua orang, reputasinya tidak memudar, tetapi malah meningkat lebih besar. Siapa yang belum pernah mendengar tentang pertempuran itu? Apakah ada orang yang tersisa yang tidak mengetahuinya? Ada banyak yang merasa putus asa setelah mengetahui apa yang terjadi. Ada terlalu banyak mayat yang menumpuk di altar di bawah kakinya, bahkan lantainya diwarnai merah dari darah mereka. Dia tiba-tiba menjadi terkenal, menjadi sosok tertinggi dari ranah transformasi roh. Kehebatan divinenya tidak dapat disangkal. Semua hiu perak itu melarikan diri. Selain itu, begitu semua makhluk laut lainnya melihat anak iblis itu, mereka juga mulai melarikan diri dengan panik. Mereka tidak mau tinggal lebih lama lagi. Kedatangan bocah iblis itu seperti penyebaran wabah. Semua makhluk akan segera melarikan diri, menciptakan pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Seorang anak muda sedang berjalan di atas ombak yang bergelombang dan memaksa semua makhluk lain untuk bersembunyi. Setengah bulan telah berlalu sejak Shihao meninggalkan sarang Kunpeng. Dia sudah mengetahui bahwa banyak dari kepulauan ilahi yang agung dan kekuatan besar yang menakutkan lainnya menderita luka parah, dan bahwa mereka semua telah menjadi gunung yang disegel. Ini tidak hanya berlaku untuk para ahli tertinggi. Bahkan makhluk kuat lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran menyedihkan seperti yang berasal dari istana ikan dasar laut menutup semua pintu masuk ke tempat tinggal mereka. Mereka tidak lagi muncul di dunia luar, karena mereka semua berusaha untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Secara umum, Laut Utara agak damai. Hampir setiap klan berada dalam hibernasi, karena para ahli mereka semua berusaha memulihkan vitalitas mereka. Akibatnya, mereka tidak menunjukkan diri di luar.
Sangat benci. Orang itu masih hidup. Saya tidak tahu apakah leluhur tua itu bisa bertahan. Saya mendengar bahwa naga banjir sejati meracuni tubuhnya. Beberapa naga banjir laut berbicara di dalam lautan. Bocah iblis itu berlari menuju cahaya matahari terbit. Dia dengan senang hati menangkap lobster besar, kepiting, kura-kura, dan lainnya di sepanjang jalan. Hairball di bahunya mulai ngiler begitu bangun. Ini semua hal yang bagus. Kakek kepala, Paman Linhu, Saudara Dazuang dan yang lainnya belum pernah mencicipi hal seperti itu sebelumnya. Saya akan membawa ini kembali untuk mereka nikmati. Berjemur di bawah cahaya matahari terbit, seorang pemuda lajang melakukan perjalanan di permukaan samudra keemasan. Dia mengejar sekelompok naga banjir laut. Saat ombak bergegas ke langit, dia tampak seperti sedang mengejar sekelompok ternak. Adegan itu agak mengejutkan. Bocah iblis itu berteriak keras dengan kebahagiaan yang tak tertandingi. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya keemasan saat dia melaju seperti kilat. Dia tidak tahu bahwa kakek yang dia pikir sudah lama mati sebenarnya telah membebaskan diri. Hutan hitam itu jauh. Kakek 15 bepergian dengan langkah besar. Setiap langkah akan mencakup beberapa ratus sang saat dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Segera setelah itu, dia meninggalkan pegunungan. Orang tua itu melihat ke arah langit yang cerah dan menghadapi sinar matahari yang indah. Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihat pemandangan ini, jadi hatinya sangat jernih dan penuh kegembiraan. Ia berharap bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan orang-orang terkasihnya. Bertahun-tahun telah berlalu. Saya harus menyiapkan beberapa hadiah lagi untuk cucu saya. Saya ingin tahu apakah toples darah pisiu yang saya peroleh saat itu masih ada di sana. Kecepatan larinya seperti terbang saat dia bergegas menuju kejauhan. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, mencapai kecepatan yang ekstrim. Dia kembali ke pegunungan kuno untuk mengambil barang yang dia tinggalkan saat itu. Selama pertempuran saat itu, kakek 15 menderita cedera parah. Demi membebaskan diri dari pisiu yang dewasa itu, dia harus mengubur toples darah untuk mencegah pisiu melacaknya. Dengan berlalunya bertahun-tahun, dia hanya bisa samar-samar mengingat di mana itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukannya atau tidak. Pertempuran saat itu terlalu menyedihkan. Kakek 15 harus membayar mahal, kehilangan salah satu lengannya. Jika dia tidak meminjam kekuatan formasi ilahi untuk mengirim dirinya sendiri ke langit, dia mungkin akan mati saat itu. Pisiu, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Bukankah kultivasi Anda hanya 180 tahun di atas saya? Yang tua ini pada akhirnya akan mengalahkanmu dan membalas budi. Orang tua itu tampak sangat marah. Medan Perang 100 Klan adalah tempat di mana semua jenis pahlawan luar biasa berjuang untuk supremasi. Apa yang menunggu seseorang saat masuk adalah survival of the fittest. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri jika kamu mati di sini. Kakek 15 telah membunuh yang lebih muda, hanya untuk menemukan bahwa yang lebih tua kemudian. Itu mengejarnya di luar 100 Race Battlefield, meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Dia membuat pelarian yang sempit, dan hampir mati di Great Wastelands. Kakek 15 adalah karakter yang sangat kuat. Bahkan jika seseorang dari pegunungan ilahi mengejarnya, dia tidak akan takut sedikit pun. Dia akan selalu bergumam tentang kembali untuk memberikan pukulan yang baik kepada orang-orang gunung ilahi itu. Jika dunia luar tahu bahwa lelaki tua ini memiliki pemikiran seperti ini, mereka bahkan mungkin takut konyol. Bahkan kekuatan penuh dari negara kuno mungkin tidak cukup untuk melawan kekuatan semacam itu, dan tidak ada yang berani dengan santai menyinggung tempat seperti itu. Dengan kecepatan kakek 15, dia dengan cepat melaju. Kemudian, dia meminjam kekuatan busur ilahinya untuk terbang.
Dia melakukan perjalanan selama beberapa hari, karena Great Wastelands benar-benar terlalu luas. Seharusnya rawa ini. Dia membuat keturunannya. Di dalam rawa, gelombang bau busuk keluar. Itu adalah tempat yang sangat suram dengan pohon-pohon jarang tersebar di seluruh. Namun, masing-masing sangat besar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Di dalam cairan rawa terdapat daun-daun busuk dan bahkan beberapa kerangka yang tersisa. Suasananya sangat buruk. Telapak tangan kakek 15 terbanting. Lumpur itu terbang kemana-mana, menyebabkan seluruh rawa pecah. Sebuah jurang besar terbuka yang tampak beberapa lusin zhang secara mendalam. Itu sebenarnya masih di sini. Kakek 15 sangat senang. Dengan lambaian tangannya, sebuah wadah batu giok muncul. Itu mengalir dengan kilau, dan terkandung di dalamnya adalah darah perak yang berkilau dan indah. Ketika dia membuka toples, gelombang aroma segera tercium. Darah perak berkilau dan mencengangkan. Semburan energi padat mengalir keluar, segera menutupi rawa ini dalam lapisan kemilau putih perak. Sayang sekali, beberapa sifat spiritual telah menghilang. Sebagian besar toples esensi darah yang saya saring telah hilang. Kakek 15 merasa itu agak disayangkan. Saat itu, dia tidak dengan hati-hati melestarikannya. Dia hanya meletakkannya di dalam toples, dan setelah sekian lama berlalu, sebagian besar keilahiannya menghilang. Namun, mendapatkan kembali toples ini setelah kehilangannya masih membuatnya agak senang. Saat itu, justru untuk toples darah inilah dia menderita tragedi itu, jadi dia juga merasa agak menyesal. Ahoho! Raungan terdengar dari kejauhan. Seekor gajah serigala sepanjang 10 zhang menerkam. Rambut hijau panjang menutupi seluruh tubuhnya. Dia memiliki kepala serigala, tetapi hidung gajah besar. Gigi putih memanjang keluar. Itu telah merasakan fluktuasi energi esensi yang kuat dan dengan cepat bergegas. Namun, bahkan sebelum keturunan kuno ini mendekat, awan ungu menekan ke bawah. Seekor burung besar yang panjangnya lebih dari 100 zhang menukik dan mencabik-cabik tubuhnya. Darah mewarnai tebing gunung menjadi merah, dan segera dimakan. Setelah itu, ia terjun ke arah rawa. Naga sisik Sparrow. Kecepatan terbangnya luar biasa cepat. Namun, jangan membuatku kesal, atau aku akan memakanmu. Tunggu, tidak. Aku akan menggunakanmu sebagai transportasi. Kakek 15 bergumam pelan. Itu adalah burung ungu yang sangat besar. Setengah dari tubuhnya ditutupi sisik, dan setengahnya lagi berbulu. Sisik menutupi tubuhnya, dan bulu menutupi sayap dan ekornya. Di atas kepalanya terdapat bulu-bulu berwarna ungu yang membentang ke arah langit, membuatnya tampak cukup ajaib. The Dragon Scarlet Sparrow menyerang tanpa ragu-ragu. Meskipun merasakan energi sesepuh berfluktuasi, darah sejati di dalam toples itu terlalu luar biasa hebat. Itu adalah naga sisik Sparrow yang sangat kuat. Untuk jenis spesies ini, itu sangat langka. Ini memerintah tertinggi atas wilayahnya. Saat beristirahat di pegunungan di kejauhan, ia merasakan fluktuasi tempat ini, membuktikan betapa tajam persepsi spiritualnya. Bahkan jika ahli tertinggi atau leluhur tua lainnya melihat makhluk ini, mereka juga akan merasakan ketakutan yang menahan. Mereka akan merajut alis mereka dan menjadi serius. Namun, kakek 15 benar-benar tertawa ketika dia melihat beberapa ratus hang panjang naga sisik Sparrow melemparkan dirinya ke atas. Dia berkata pada dirinya sendiri, taatilah dan kirim aku ke ibu kota negara batu. Ini benar-benar bentuk transportasi yang bagus. Dengan suara honglong, keagungannya tiba-tiba berubah. Dia melayang ke udara seperti dewa iblis, menyebarkan aura kuat yang tiada taranya. Saat di udara, dia meraih ke depan. Burung besar itu terguncang.
Bagaimana mungkin manusia sialan itu begitu menakutkan? Dia berubah menjadi ahli yang sangat kuat, dan kekuatannya bahkan mengelilingi tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus yang. Berperilaku, datang ke sini. Kakek 15 tertawa keras. Rambutnya seperti rerumputan yang tidak teratur, dan janggutnya acak-acakan dan tidak terawat. Namun, dia mampu menahan burung ganas yang begitu besar. The Dragon Scarlet Sparrow berjuang dan ingin melarikan diri ke langit. Namun, setelah terperangkap oleh tangan besar itu, dia tidak bisa melarikan diri. Helai demi helai cahaya warna-warni mengalir keluar dari tengah telapak tangan itu dan mulai memperbaikinya seolah-olah itu adalah tungku besar. Bawa aku dalam perjalanan. Anda bebas untuk pergi sesudahnya. Orang tua itu berbicara. Pada akhirnya, naga sisik Sparrow menyerah. Tuan besar dan menakutkan ini secara alami hidup untuk jangka waktu yang sangat lama. Ia tahu bahwa manusia ini tidak layak untuk diprovokasi dan terlalu menakutkan. Beberapa ratus burung besar panjang sedang melebarkan sayapnya. Itu berubah menjadi awan ungu dan membawa angin kencang, melesat melewati langit pegunungan dengan kecepatan yang menakjubkan. Burung ganas yang begitu kuat secara alami tidak takut akan penampilan makhluk lain. Itu tidak takut dicegat karena bergegas dengan ganas ke awan dan menuju ibu kota negara batu yang jauh. Banyak makhluk terguncang di seluruh pegunungan. Ini adalah penguasa yang tak tertandingi dari seluruh pegunungan ini, namun itu benar-benar menyerah dan menjadi gunung. Tanah terlantar sangat besar, dan wilayahnya sangat luas. Bahkan makhluk secepat Dragon Scarlet Sparrow harus terbang selama beberapa hari sebelum mendekati ibu kota negara batu. Dinding besar yang terbuat dari balok kristal seperti batu giok mengelilingi tempat ini seperti punggungan gunung. Sebuah menara gerbang kota yang tinggi terletak di dalam seperti kuil surgawi. Itu megah dan mengesankan. Ada banyak orang di dalam tembok kota, dan ada banyak pembela juga. Simbol yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding itu, membuatnya tampak seolah-olah bintang-bintang besar berputar-putar di sekitar tempat ini. Mereka bersinar dengan pancaran yang menyilaukan, membawa suasana yang unik ke tempat ini. Di balik tembok yang menjulang tinggi, skuadron tentara berpatroli. Mereka sangat disiplin. Armor mereka mengkilat, dan senjata mereka tajam. Mereka berkedip dengan kilau logam dingin dan mengeluarkan gelombang niat membunuh. Ini adalah ibu kota negara batu, jadi semuanya secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ada beberapa jenderal yang mengawasi perlindungan kota besar ini, jadi tempat ini dibentengi dengan baik. Secara khusus, begitu pola formasi diaktifkan, seluruh kota akan dikelilingi oleh simbol dan menjadi sulit untuk ditembus. Keturunan naga sisik Sparrow segera menimbulkan gangguan dalam diri para prajurit di tembok kota. Hati mereka dilemparkan ke dalam kekacauan saat mereka berkumpul. Adapun gerbang kota, kendaraan yang masuk dan keluar, pedagang, dan lainnya bahkan lebih waspada dan terguncang. Burung ganas ini terlalu kuat. Apakah itu akan menyerang kota? Kakek 15 tidak melanggar peraturan kota. Dia mengendalikan Dragon Scarlet Sparrow dan memerintahkannya untuk turun. Dia menepuk burung besar itu dan berkata, "Si kecil, kamu bekerja keras. Kamu bisa pergi sekarang." Setelah itu, dia melompat turun dan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang terperangah. Terlepas dari apakah itu para prajurit yang menjaga kota atau para penjajah dan pengangkut, mereka semua terguncang tak terlukiskan. Ini adalah burung iblis sepanjang 100 zang yang kita bicarakan di sini. Beberapa saat yang lalu, masih ada jarak yang memisahkan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah mereka dapat melihat tubuh asli Dragon Scarlet Sparrow, semua orang menjadi khawatir. Ini benar-benar seorang tuan yang bahkan bisa membuat kepala leluhur tua terluka. Siapa penatua yang heroik ini? Dia benar-benar bisa bertindak begitu santai di sekitar makhluk seperti itu.
Sungguh sosok yang menakutkan. Kamu, orang seperti apa? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Para prajurit yang menjaga kota berjalan. Mereka biasanya mengintimidasi, tetapi ketika dihadapkan dengan penatua seperti ini, mereka merasa seperti berdiri di depan binatang buas yang besar. Bahkan suara mereka bergetar. Aku telah kembali ke rumah. Penatua tertawa ramah dan mengungkapkan seteguk gigi seputih salju. Kelompok yang tercengang segera mundur. Meskipun mereka bisa melihat bahwa dia sedang tertawa, aura yang dia miliki membuat mereka gemetar. Dari mana sosok dewa ini berasal? Itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memiliki aura seperti ini, membuat tubuh mereka terasa seperti terbelah. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kakek 15 sangat senang ketika dia kembali. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan di dalam gerbang kota. Hanya setelah melihatnya masuk, wajah seorang perwira militer menjadi pucat. Dia duduk di lantai dan bergumam, "Kita sudah selesai." Dia sebenarnya masih hidup. Surga! Dewa Iblis telah kembali. Seluruh ibu kota ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Seharusnya tidak dihancurkan, kan? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.